Al-Fatihah merupakan salah satu rukun di dalam sholat. Maka ketika tidak dibaca surat Al-Fatihah di dalam sholat, maka kita anggap sholat itu tidak sah. Tinggal menyisakan golongan makmum, apakah tetap wajib membaca surat Al-Fatihah sebagaimana imam dan munfarid. Maka disitulah letak perbedaan pendapat ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukranillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dengan saya Ahmad Hilmi di channel Mas Hilmi Ngaji Fikih. Pada video kita kali ini saya akan membahas tentang hukum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Namun secara umum para ulama memasukkan Al-Fatihah ke dalam salah satu rukun di dalam sholat. Ketika perbuatan itu dianggap rukun dalam sebuah ibadah, apabila perbuatan itu ditinggalkan baik sengaja maupun karena lupa, maka ibadah kita dianggap tidak sah. Maka termasuk dalam pembahasan surat Al-Fatihah ini. Maka ketika ada orang yang sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, maka bisa dipastikan sholat yang dia lakukan itu dianggap tidak sah. Karena tadi surat Al-Fatihah menurut jumhur ulama dimasukkan ke dalam salah satu rukun-rukun sholat. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seseorang itu menjadi makmum gitu? Maka kembali pada pembahasan Al-Fatihah tadi itu, bahwa surat Al-Fatihah itu menjadi wajib dibaca, atau kalau ditinggalkan tidak sah sholatnya, itu dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu golongan yang menjadi imam, golongan yang menjadi sholat sendirian atau munfarid, dan yang ketiga adalah golongan orang yang menjadi makmum. Dua yang pertama ini masuk ke dalam keumuman hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat yang dilakukan kecuali membaca surat Al-Fatihah gitu. Maka dua golongan ini berlaku adalah untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Nah sekarang untuk golongan yang ketiga menyisakan bagaimana hukum membaca surat Al-Fatihah bagi makmum. Gitu. Nah disinilah kemudian letak perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bacaan Al-Fatihah baik dalam sholat sirriyah maupun jariyah dianggap sebagai kesunahan saja. Kemudian golongan ada yang mengatakan dalam sholat sirriyah maupun sholat jahriyah surat Al-Fatihah tidak perlu dibaca lagi. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah baik dalam kondisi sir maupun jahar wajib dibaca gitu. Kita mulai dari pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah tidak lagi wajib dibaca di dalam sholat bagi mereka yang dalam keadaan sebagai makmum. Pendapat yang pertama ini diikuti oleh kalangan Malikiyah dan kalangan Hanabilah, yang dalam pendapatnya mengatakan fadzahaba al-malikiyatu wal hanabilatu annahu la tajibu al-qira'atu alal ma'mum sawa'un kanat as-salatu jahriyatan aw sirriyatan. Jadi menurut kalangan Malikiyah, menurut kalangan Hanabilah, bahwa surat Al-Fatihah tidak lagi wajib dibaca bagi mereka yang bertindak sebagai makmum gitu. Baik dalam sholat sirriyah maupun dalam sholat jahriyah. Hal ini senada dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana lahu imamun faqiraatul imam lahu qiraah. Siapapun orang yang sholat bersama imam atau siapapun yang memiliki imam, maka bacaan imam merupakan bacaan bagi dia sebagai makmum. Ini. Jadi secara umum bacaan yang dibaca oleh imam itu sudah mewakili bacaan untuk makmum. Artinya ketika imam sudah membaca, maka tidak ada lagi kewajiban bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah tidak wajib. Siapa tadi? Mereka adalah dari kalangan Malikiyah, dan yang kedua dari golongan Hanabilah gitu. Hanya saja ketika ada seorang makmum yang tidak percaya antara sah atau tidaknya sholatnya imam ini, maka dia boleh membaca surat Al-Fatihah sendirian. Karena tadi mereka menganggap tidak wajib, artinya kalau mau membaca tetap boleh.
terutama dalam kondisi ketika makmum tidak meyakini bahwa sholatnya imam ini dalam kondisi baik gitu. Maka dari kalangan Hanabilah ada seorang ulama bernama Ibnu Qundus. Beliau mengatakan apa? Alladzi yadhhar anna qira'atal imam innama taqumu an qira'atil ma'mum idza kanat sholatul imami sahihatan. Jadi bacaan imam bisa mewakili bacaan makmum ketika diyakini 100% bahwa sholatnya imam itu benar. Artinya kalau ada kebimbangan, ada keraguan-raguan, maka ihtirazan anil imam idza kana muhdisan au najisan gitu. Contoh mamanya kalau kita ragu-ragu nih, kebetulan kita punya imam sudah sangat tua sekali. Sudah sangat tua tapi masih didaulat sebagai imam. Kadang-kala orang tua itu dalam kondisi seperti itu khawatir dia tidak lagi ingat sudah batal atau belum. Tidak ingat betul bagaimana dengan kondisi pakaiannya umpamanya gitu. Maka makmum boleh membaca surat Al-Fatihah terutama ketika dalam kondisi ragu-ragu seperti itu, ihtirazan, sebagai bagian dari kehati-hatian gitu. Contoh lain mamanya kehati-hatian itu seandainya ada seorang imam yang bacaannya mohon maaf banyak salahnya gitu, nggak pas makhrajnya, nggak pas panjang pendeknya, matnya mamanya gitu. Kemudian makmumnya ini ragu-ragu, ini sah apa enggak ini sholatnya imam ini gitu, karena Al-Fatihahnya meragukan gitu. Maka bagi makmum menurut kalangan Hanabilah boleh membaca sendiri gitu. Kemudian kondisi yang lainnya, wa nasal malikiyah wal Hanabilah ala annahu yustahabbu lil ma'mum qiraatul Fatihah fis sirriyah. Nah, ini baru masuk ke dalam sholat yang kedua. Kalau ternyata sholatnya adalah sholat sirriyah, jadi pengertian sholat sirriyah dalam hal sholat wajib itu ya sholat duhur dan sholat asar dan rokaat ketiga pada setiap sholat. Berarti kalau sholat maghrib ya rokaat ketiganya, kemudian sholat isya ya berarti rokaat ketiga dan keempat itu terhitung sir gitu. Maka menurut Malikiyah dan Hanabilah tetap bagi makmum disunahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan nanti pengertian disunahkan itu berarti kalau ditinggalkan ya tidak menjadikan sholat itu batal gitu. Artinya kalau mampu melaksanakan atau mampu membaca surat Al-Fatihah, maka surat Al-Fatihah sunnah untuk dibaca. Tapi kalau tidak memungkinkan surat Al-Fatihah itu untuk dibaca, maka ditinggalkan tidak mengapa. Sebagai contoh gini, dalam sholat sirriyah tadi itu ada imam sholat, kemudian tiba-tiba makmum datang terlambat, masbuk gitu. Ketika baru masuk, dia takbiratul ihram, kemudian baru membaca Bismillahirrahmanirrahim gitu. Untuk imamnya untuk makmumnya ya. Kemudian baru membaca Bismillah, artinya belum sampai menyelesaikan surat Al-Fatihahnya. Kemudian tiba-tiba imamnya sudah mau ruku, Allahu Akbar untuk ruku. Maka kewajiban makmum itu bukan menyelesaikan surat Al-Fatihah, tapi cukup bagi makmum ini membaca Al-Fatihah seperlunya. Artinya kalau baru membaca Alhamdulillahirabbil alamin sampai situ, kemudian imamnya memberikan aba-aba untuk ruku, Allahu Akbar, maka kewajiban makmum adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh imam walaupun surat Al-Fatihahnya tidak selesai gitu. Makanya mereka dari kalangan Malikiyah dan kalangan Hanabilah menganggap bahwa membaca surat Al-Fatihah dalam kondisi sholat sirriyah tetap hanya dianggap sebagai kesunahan saja. Gini. Namun ada riwayat lain dari yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad, annaha tajibu fi sholati sir gitu. Wa huwa qaulu Ibnil Arabi minal Malikiyah haitsu qala biluzumiha lil ma'mum fi sirriyah. Dalam pendapat yang keduanya, riwayat yang nukil dari pendapat Imam Ahmad bin Hambal, kemudian juga dari kalangan Malikiyah juga ada dari Ibnul Arabi, mereka tetap mengatakan wajib dibaca dalam kondisi yang mungkin gitu. Artinya dalam rakaat ketiga, keempat, atau dalam sholat duhur dan sholat asar, maka makmum membaca surat Al-Fatihah yang hukumnya adalah wajib. Kemudian pendapat yang kedua dari kalangan Hanafiyah.
yang mereka mengatakan ila annal ma'mum la yaqra'u mutlaqan khalfal imam hatta fi sholatis sirriyah gitu. Hanafiyah mengatakan apa? Tidak ada lagi kewajiban membaca surat Al-Fatihah bagi makmum secara mutlak ketika berada di belakang imam yang sholatnya baik sirriyah maupun sholat jahriyah. Jadi semua sholat menurut kalangan Hanafiyah tidak ada lagi kewajiban bagi makmum untuk mengikutinya. Bahkan mereka mengatakan wa yukrah tahriman an yaqra'a khalfal imam. Bahkan dianggap sebagai makruh tahrim ketika seorang makmum membaca di belakang imam. Gitu. Jadi cukup bagi makmum itu mengikuti saja, mendengarkan saja apa yang dibacakan oleh imamnya. Ini secara umum istimbat atau dalil yang diangkat oleh kalangan Hanafiyah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ketika bacaan Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka simaklah, dengarkanlah baik-baik, wa ansitu, dan diamlah gitu. Maka dengan ayat ini kalangan Hanafiyah mengatakan bahwa hukumnya haram ketika seorang makmum mendengar imam membaca Al-Quran secara jahar dan dia tetap ikut membaca. Maka tugasnya dari kalangan Hanafiyah, ya makmum itu cukup mendengarkan apa yang dibacakan oleh imamnya. Kemudian Ibnu Abidin dari kalangan Hanafiyah juga mengatakan ayat yang tadi kita baca tadi, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Beliau mengatakan apa? Al-matlub biha amron. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi itu ada dua perkara. Yang pertama al-istima', yaitu mendengarkan saja, was-sukut, dan kemudian diam. Fayu'mal bikullin minhuma, maka dua-duanya harus dilakukan, yaitu mendengarkan bacaan imam, dan yang kedua adalah diam, tidak bersuara apapun. Artinya tidak perlu ikut membaca. Jadi ini ada pendapat dari Zaid bin Thabit yang kemudian juga dinukil oleh kalangan Hanafiyah. Beliau mengatakan apa? La qira'ata ma'al imam fi syai'in. Tidak ada bacaan yang perlu dibaca bersamaan dengan imam dengan bacaan apapun. Maka tadi tugasnya menurut kalangan Hanafiyah, makmum cukup diam, tidak perlu membaca apapun kecuali mendengarkan dan menyimak apa yang dibaca oleh imamnya. Kemudian pendapat yang ketiga ini dari kalangan Syafi'iyah, yang beliau mengatakan, yang kalangan Syafi'iyah itu mengatakan bahwa ila wujubi qiraatil Fatihah alal ma'mum fis sholati mutlaqan sirriyatan kanat au jahriyatan. Jadi kalangan Syafi'iyah tetap mewajibkan adanya bacaan Al-Fatihah baik dia sebagai makmum sekalipun, baik di dalam sholat sirriyah maupun di dalam sholat jahriyah. Jadi dua sholat ini tetap wajib membaca surat Al-Fatihah bagi makmum menurut kalangan Syafi'iyah. Dalil yang mereka bawa sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat yang sah kecuali mereka yang membaca surat Al-Fatihah. Kemudian dalam hadis yang lain juga senada dengan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tujzi sholatun la yaqra'ur rajulu fiha bi fatihatil kitab. Sholat itu tidak dianggap cukup, tidak dianggap sah ketika seorang itu tidak membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya, maka sholat itu dianggap tidak sah. Kemudian waqad nassa Syafi'iyyatu wal Hanabilah ala karahati qiraatil ma'mum hala jahril imam. Hanya saja ini pendapat Syafi'iyah dan pendapat Hanabilah, ketika imamnya sedang membaca jahar maka dimakruhkan untuk membaca bersama imam. Nanti kalau imam sedang membaca keras, alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, itu kalangan Syafi'iyah sendiri dan kalangan Hanabilah menganggap bahwa bacaan makmum menyertai bacaan imam dianggap makruh. Gitu. Hanya saja nanti Syafi'iyah memberikan pengecualian kalau seandainya
nanti makmum tidak membaca berbarengan dengan imam, maka khawatir surat Al-Fatihahnya tidak sempurna, maka dia boleh membacanya berserta imam sekalipun di dalam sholat jahriyah. Termasuk nanti gini, ketika ini kalangan Syafi'iyah ya, yang tetap mewajibkan surat Al-Fatihah itu, kapan membacanya gitu. Lah, kalangan Syafi'iyah juga mengatakan gini, wa nass Syafi'iyah aidon ala anna man alima annal imamahu la yaqra'u surata au illa suratan qasiratan wa la yatamakkanu min itmamil Fatihah fa innahu yaqra'uha ma'al imam. Kemudian masih dari kalangan Syafi'iyah, mereka mengatakan gini, boleh makmum membaca Al-Fatihah bersamaan dengan bacaannya imam. Kalau makmum ini tahu bahwa apa yang akan dibaca oleh imam setelah Al-Fatihah ini surat yang sangat pendek, maka khawatir tidak selesai bacaan Al-Fatihahnya, maka dia boleh menyertai surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu sendiri. Berarti tidak perlu menunggu sampai terakhir. Tapi kalau dalam kondisi yang normal, maka Syafi'iyah tetap mengatakan makruh menyertai imam membaca surat Al-Fatihah. Nah, atau boleh juga gini. Jadi kalangan Syafi'iyah itu membolehkan seorang makmum membaca surat Al-Fatihah berserta imamnya atau bersamaan dengan imam jika dikhawatirkan nanti bacaan dia yang dia baca setelah imam selesai itu khawatir nggak nyampe gitu. Mamanya makmumnya tahu bahwa biasanya kalau habis rokaat kedua setelah rokaat pada rokaat kedua ini imamnya membaca kulhu mamanya gitu, kul huwallahu ahad mamanya. Maka ketika nanti imamnya selesai baru kemudian makmumnya membaca Al-Fatihah, khawatir nggak nyampe, maka boleh membaca surat Al-Fatihah itu beserta dengan bacaan imam secara pelan-pelan. Jadi imamnya membaca jahar, kemudian makmumnya ikut mengikuti bacaan imam secara pelan-pelan gitu. Tapi kalau dimungkinkan, maka lebih baiknya bacaan imam biar selesai sendiri, baru kemudian makmumnya mengikuti. Mengikuti dalam artian gini, makmumnya membaca surat Al-Fatihah itu setelah imam selesai. Bisa jeda antara surat Al-Fatihahnya imam dengan bacaan suratnya imam nanti setelah itu. Biasanya imam memberikan jeda sedikit. Atau kalau makmum tidak mendengar surat Al-Fatihah yang dibaca oleh imamnya, mamanya jaraknya jauh nih, imamnya nggak pakai mic atau nggak pakai speaker, kemudian makmumnya nggak dengar dari belakang gitu, kebetulan si makmum berada di jauh belakang imamnya gitu. Nah, kalau dikhawatirkan memang tidak dengar, maka makmum boleh membaca surat Al-Fatihahnya beserta dengan imamnya. Hanya saja tadi kalau dari kalangan Hanabilah yang membolehkan makmum tetap membaca itu fi saktatil imam Al-Fatihah alal madhab. Jadi kalau sudah selesai atau di antara jeda-jeda yang dibaca oleh imamnya tadi. Wallahu a'lam bishawab. Demikian pembahasan singkat kita tentang surat Al-Fatihah. Semoga bisa diambil manfaat. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.